Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk teman-teman semua ya. Oke, hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan mata kuliah pengantar ilmu kefarmasian ya, yaitu terkait dengan bentuk sediaan farmasi ya, bentuk sediaan farmasi. Nah, ini saya coba untuk tampilkan. Nah, tujuan daripada pembelajaran hari ini ya, atau capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah untuk saya harapkan nanti mahasiswa mampu memahami bentuk-bentuk sediaan farmasi ya. Nanti ada yang bentuk padat, bentuk semi padat ya, gas dan cair ya. Nah, untuk outline yang akan saya sampaikan ya, terdiri dari 4 hal, yaitu mulai dari bentuk sediaan padat ya, kemudian bentuk sediaan semi padat, cair dan gas ya. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang pertama, yaitu bentuk sediaan farmasi yang berupa bentuk padat ya. Bentuk padat ini biasanya kita sebut sebagai solida ya, solid ya, solida atau solid ya. Nah, kemudian dari bentuk sediaan padat ini terdiri dari beberapa macam ya bentuk sediaannya. Nanti itu ada yang berupa serbuk ya, kemudian granul, ada pil, ada tablet, ada kapsul, ada suppositoria. Di antara ini kira-kira ada yang tidak tahu? Ada yang tidak tahu atau sudah tahu semua ini? Serbuk, granul tahu ya? Ya, oke. Nah, kemudian bentuk sediaan semi solid atau setengah padat. Nah, setengah padat itu terdiri dari ada di sini tuh bentuk krim, ya, krim, ya, kemudian salep, ada pasta dan juga ada gel. Nah, kemudian bentuk yang cair atau liquid. Nah, cair biasanya kita sebut liquid ya. Ada larutan, ada emulsi dan ada suspensi, ya. Nah, yang terakhir adalah bentuk gas. Yang ini mungkin teman-teman ada yang tahu? Bentuk gas, pernah melihat? Pernah melihat? Ya, nanti kita lihat bareng-bareng ya nanti ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk sediaan padat ya, bentuk padat. Nah, bentuk padat ini yang pertama adalah bentuk serbuk. Nah, serbuk ini biasanya orang menyebut juga dengan istilah apa? Powder ya. Powder dalam ilmu kefarmasian, serbuk ini biasanya disebut dengan istilah pulvis maupun pulveres. Kalau pulvis itu adalah serbuk yang secara utuh ya, tidak terbagi, beda dengan puyer. Kalau untuk anak-anak itu biasanya istilahnya adalah pulveres, artinya serbuk terbagi. Nah, serbuk itu sebenarnya adalah partikel yang dengan ukuran yang sangat halus ya, biasanya dilakukan proses apa ya, triturasi ya, gerus ya. Masih ada ya sekarang ya? Masih, ya masih. Oke. Nah, sekarang ini ya, ini adalah bentuk sediaan padat ya. Kalau kita lihat ya, kalau secara umum ya obat itu ya tentu ada nanti ada bahan aktif, ada pengisi dan sebagainya. Nah, ini bentuk nanti itu dengan mortir ya. Nah, kemudian kalau Anda perhatikan dari sisi sini ya mungkin mudah-mudahan tidak menghalangi ya. Nah, sini ya. Nah, tablet itu macam-macam nanti itu ya. Ketika nanti itu mau dibuat serbuk itu juga bisa itu nanti itu ya. Dibuat serbuk ya, atau sebaliknya dari serbuk itu sebenarnya nanti itu merupakan bahan baku yang bisa kita gunakan untuk pembuatan tablet ya. Nanti kita satu persatu kita ini ya. Nah, ini sekarang granul. Kalau granul itu apa? Ada yang tahu mungkin? Tapi udah ada tulisannya itu ya. Nah, aglomerat yang dibuat dari bahan bubuk atau serbuk, bukan bubuk ya. Kalau bubuk itu tidur ya, mungkin bubuk ya. Nah, contohnya apa ini? Amoksisilin. Pernah tahu sediaannya? Pernah. Sering ya. Oke. Oke, nah kemudian bentuk sediaan padat yang lain adalah kapsul ya. Kapsul ini ada 2 macam. Sebenarnya kalau kita lihat tuh ada kapsul lunak ya, ada kapsul keras. Nah, biasanya kapsul keras hard kapsul, kalau kapsul lunak itu adalah soft kapsul. Semua itu bagian cangkangnya terbuat dari gelatin. Sehingga nanti kalau terkena air nanti otomatis akan
larut, ya kan? Nah, kemudian obatnya akan dikeluarkan, ya, atau dilepaskan. Nah, kalau ukuran kapsul teman-teman udah pernah lihat mungkin waktu praktikum atau apa ya? Nah, kan macam-macam itu ukurannya, ada yang gede, ada yang tanggung, ada yang ini macam-macam ya. Nah, biasanya kalau kapsul ini semakin kecil nomornya itu semakin besar atau semakin kecil? Semakin kecil nomornya semakin kecil. Nomor 1 sama nomor 2 lebih besar mana? Lebih besar mana ukurannya? Nomor 1 ya, nomor 1. Kemudian menurut ke 0 itu lebih besar, 0 lebih besar. Artinya semakin kecil ukurannya, berarti semakin kecil nomornya, semakin besar ukurannya. Ya. Nah, ini adalah kapsul, ini yang bisa kita buka ya, kita putar ya. Nah, kemudian adalah bentuk sianida padat yang lain ada tablet ya. Nah, tablet ini ada beberapa macam tablet itu ya, ada tablet salut, ada tablet lepas lambat ya, tablet yang selama ini teman-teman amati di lapangan ya, yang biasanya ada garis tengahnya ya, mungkin seperti ini atau breaking line-nya. Nah, ini disebut tablet konvensional ya, artinya bisa digerus ini ya. Tapi kalau untuk tablet-tablet lepas lambat nggak ada breaking line-nya. Sehingga nanti farmasi kalau mau ngerus itu juga harus dipikirkan ulang nanti boleh ndaknya itu nanti. Ya kan? Nah, nanti ada alasannya nanti ya. Nah, kemudian tablet salut itu ada dua, ada salut gula, ada salut selaput. Kalau salut gula ndak ada masalah ya. Nanti digerus ya pasti bisa. Tapi kalau tablet salut selaput, nah ini tentunya tablet itu diharapkan nanti itu hancurnya itu di bagian usus halus ya, karena dia itu tidak stabil oleh asam lambung, makanya harus diminum dalam keadaan utuh ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini bentuk padat ya ini ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, nah nanti yang bagian sebelah sana itu mungkin sebatas mungkin ini aja ya, nice to know untuk teman-teman, enggak apa-apa ya mengikuti gambar yang ada di samping ya. Nah, kalau kita lihat tablet itu macam-macam ya nanti apa namanya, ini ya tablet coated ya, yang dalam bentuk ada coatingnya atau selaputnya ya, kemudian ada nanti itu yang dalam kapsul pun itu juga ada nanti itu butiran granul-granul kecil itu ya. Nah, kalau coba nanti dilihat obat-obat yang ada di lapangan ya nanti. Nah, ini sebenarnya itu adalah mekanisme pelepasan bahan aktifnya. Bagaimana sediaan itu melepaskan bahan aktif ya dari produk yang ada. Nah, kemudian selanjutnya adalah supositoria ya. Supositoria, ada yang tahu supositoria? Saya rasa ini tidak asing ya kalau kita lihat ya. Dulkolak mungkin ya. Nah, baru sekarang tahu namanya. Oh, ini nama supositoria seperti. Dia ada dua mekanisme terkait dengan supositoria untuk melepaskan bahan aktif itu ya. Ada yang nanti itu dengan mekanisme meleleh, ada yang dengan mekanisme melarut. Jadi kalau meleleh itu karena adanya perubahan suhu. Artinya apa? Ketika nanti disimpan, obat tersebut harus di dalam lemari pendingin. Nah, ya kan? Kalau yang meleleh, kalau meleleh itu harus pada suhu dingin. Tapi kalau melarut itu karena bahan aktifnya itu keluar dari bentuk sediaannya. Nah, jadi nanti tolong nanti kalau ujian itu ya diperhatikan ya. Biasanya teman-teman terjebak ya bahwa itu harus disimpan di lemari pendingin, kan tidak demikian juga. Ya, karena apa? Ya ada dua mekanisme. Kalau bahan-bahannya biasanya lemak-lemak coklat itu ya. Nah, mekanismenya meleleh, ketika dimasukkan dubur dia akan meleleh, bahan aktifnya keluar. Tapi kalau bahan-bahan yang sintetik lebih banyak dia itu akan melarut. Dia akan keluar larut dengan cairan rektum. Nah, kemudian ini ya, nanti ada bentuk sediaan lepas lambat. Nah, yang tadi saya bilang ya, ada beberapa obat itu yang tidak bisa untuk digerus. Ya, ini akan beresiko terhadap keselamatan pasien. Nah, ada beberapa istilah, ada ER, extended release misalkan ya, istilah-istilah yang muncul pada sediaan lepas lambat. Ada nanti istilahnya itu oros. Nah, makanya ada obat yang namanya adalat oros, ya kan ya. Nah, kemudian ada sustain release, ya pelepasan perlahan-lahan, ya. Ada juga yang namanya control release. Jadi obat itu dilepaskan juga secara perlahan. Artinya apa? Ketika obat itu nanti digerus, berarti nanti itu dosisnya itu akan menjadi lebih besar. Sehingga beresiko sekali ketika nanti pasien itu menelan obat,
di mana misalkan ini ya menelan obat, ketika obat itu digerus, diminum, dosisnya nanti terlalu besar. Nah, ini beresiko pada pasien, ya. Nah, ini perlu diperhatikan sehingga ketika teman-teman nanti praktek di lapangan supaya nanti juga bisa membaca ya deskripsi dari produknya. Nah, kemudian bentuk sian padat yang lain itu ada nanti itu pil, ada boli. Boli itu ukurannya gede, pil ukurannya yang besar itu namanya boli. Ya, boli namanya ya. Nah, kalau yang kecil namanya pil. Nah, ya kan? Nah, oke. Nah, ini mungkin gambarnya ada ya nanti ya. Nah, dulu yang terkenal kan pil KB ya kan ya. Nah, kemudian ada bentuk sian setengah padat ya, ada salep, krim, pasta maupun gel. Yang mana salep itu adalah bahan padat yang terdispersi dalam media minyak, ya kan ya. Nah, minyak ya. Salep ya bisa padat maupun ini ya. Tapi kalau padat dalam minyak biasanya disebut pasta ya. Pasta ya, konsistensinya beda. Tapi kalau untuk salep itu bisa minyak, dengan minyak juga bisa ya. Ada bahan setengah padat dan juga ada bahan padat dan bahan cair juga ada, tidak ada masalah. Nah, kemudian terkait dengan krim ini ada dua macam. Jadi nanti itu ada seperti di mana dia merupakan bentuk emulsi ya. Ada krim yang nanti itu oil in water ya, minyak dalam air. Ada juga water in oil. Ada enggak yang ketiga-tiganya? Ada, itu nanti ya. Nah, kemudian ada nanti itu gel. Nah, gel ini saya rasa sudah tidak asing ya untuk teman-teman ya. Nah, nanti dideskripsikan sendiri. Oke, kemudian bentuk cair itu ada nanti itu larutan, emulsi, suspensi. Ya, larutan berarti ada zat terlarut dalam media air. Ya, kalau obat oral itu kan umumnya pelarutnya air ya, medianya air ya. Walaupun pelarut lain itu mungkin juga bisa dipakai. Memang apabila memang digunakan untuk penggunaan topikal ya. Nah, kemudian ada emulsi. Emulsi itu adalah di mana ada fase minyak dan air. Menyatu enggak? Enggak menyatu, berarti nanti itu butuh bahan tambahan untuk menstabilkan, namanya emulgator. Ya. Nah, kemudian suspensi. Suspensi itu ada zat padat yang tidak larut dalam air. Nah, supaya nanti distribusi partikelnya itu merata dalam sediaan, berarti nanti dia harus ditambahkan suatu zat yang meningkatkan stabilitasnya, yaitu namanya suspending agent. Ya, gampang ya? Ya gampang karena sudah semester berapa ya? Nah, ya, oke ini ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk sediaannya. Nanti itu bisa teman-teman untuk lihat lagi. Nah, kemudian aerosol yaitu gas, ya. Gas ya. Nah, gas ini bentuk sediaan berupa gas. Gas ini biasanya pakai freon ya. Biasanya dipakai untuk inhalasi kalau pasien asma. Jadi ada zat padat dalam gas, cair dalam gas, itu namanya adalah aerosol. Dari sini paham? Paham. Nah, sekarang silakan siapa yang mau tanya dari sini, nanti yang lainnya juga inilah. Saya yakin kalau ini kan sudah banyak di lapangan, banyak beredar ya obat-obat yang ada, cuma nggak tahu iki opo nih ya. Nah, silakan, ayo siapa yang mau tanya? Iya silakan. Perkenalkan diri, saya Fadila Wanita dengan NIM 230426. Izin bertanya, Pak, mengapa terkadang dokter itu meresepkan obat-obatan racikan, kayak seperti serbuin dalam kapsul? Ya, kenapa kok dokter itu meresepkan obat-obat dalam bentuk racikan ya, sudah bentuk tablet, masih digerus-gerus lagi gitu ya mungkin maksudnya ya. Oke, silakan ada yang mau menanggapi. Alasannya apa kira-kira? Kenapa kok dokter itu meresepkan obat-obat yang sebenarnya obat itu sudah dalam bentuk tablet ya, tapi kok masih diracik lagi menjadi suatu serbuk yang dimasukkan dalam kapsul? Alasannya apa? Coba, ya silakan. Saya izin menanggapi. Mungkin alasannya dokter itu memilih tergantung kondisi pasiennya, Pak. Biasanya kan ada pasien balita, anak-anak itu kan pasti ya untuk anak-anak balita gitu ya. Disesuaikan dengan pasiennya, apakah bisa menelan. Kalau tablet kan pasti kesulitan, Pak. Ya. Serbuk seperti ini. Ya, oke. Berarti saya underline ya. Berarti nanti terkait dengan anak-anak maupun balita yang tidak memungkinkan untuk diberikan bentuk sediaan yang lain. Ya, seperti itu ya. Oke, yang lainnya mungkin mau menanggapi. Ya, sebelah sini mungkin. Yuk, silakan. Supaya enggak ngantuk nanti. Silakan.
Ada lagi yang lainnya? Ya, tadi benar ya, sampaikan tadi salah satunya adalah memang kalau peruntukannya untuk anak-anak ya, itu racikannya biasanya dalam bentuk pulvers. Tapi ketika nanti itu diracik dalam bentuk kapsul, biasanya alasan utamanya adalah memang meningkatkan kepatuhan pasien minum obat. Bayangkan misalkan pasien itu dapat obat 5 item ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau diminum satu ini kan kadang-kadang kan pasien itu cenderung untuk lupa minum obat. Apalagi untuk pasien yang berpenyakit kronis, yang memang pengobatannya cukup lama. Sehingga untuk meningkatkan kepatuhan minum obat itu jadikan satu sediaan. Diracik jadi satu dalam bentuk sediaan kapsul. Sehingga satu kali minum, pasien itu sama dengan identik minum 5 macam. Ya, itu salah dua ya alasannya ya. Salah dua alasannya. Oke, yang lainnya silakan. Ada mungkin yang mau tanyakan lagi? Iya. Saya kan punya kakek. Minum obat, kakek saya itu sulit banget menelan. Jadi saya gerus obatnya, itu boleh apa enggak? Terus ada efek samping yang lain apa enggak? Ya, ada yang mau menanggapi? Jadi Mbak Nadia itu punya kakek. Enggak bisa nelen obat ya, mungkin tabletnya terlalu besar mungkin ya. Kalau orang tua itu memang biasanya ada kecenderungan untuk menurunnya fungsi untuk menelan obat itu agak sulit ya mungkin. Nah, boleh enggak kira-kira obatnya digerus? Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya, silakan. Ayo. Boleh enggak kira-kira? Ayo. Ya, boleh Mbak, kira-kira? Boleh ndaknya ada, boleh atau enggak kira-kira? Boleh. Alasannya apa kalau boleh? Supaya bisa menelan dengan lancar gitu ya mungkin ya. Ya, yang lainnya mungkin ada berpendapat yang beda? Ada pendapat yang beda mungkin yang lainnya? Silakan. Ya. Jadi tidak semua tablet itu bisa serta-merta kita gerus ya. Seperti tadi itu saya sampaikan ada beberapa obat yang namanya itu tablet lepas lambat ya. Tablet lepas lambat itu tentunya nanti akan beresiko ketika nanti itu kita gerus ya. Contohnya seperti satu sediaan nifedipin 30 mili ya. Padahal dosisnya itu 10 mili, tapi kalau kita gerus kan jadi 30 mili kita minumkan ke pasien. Nah, sehingga akan terjadi efek toksik ya, pasiennya keracunan ya. Nah, otomatis harus dipilihkan nanti itu. Ada enggak bentuk sediaan lain yang memungkinkan untuk menggantikan obat-obat dalam bentuk tablet tersebut ya. Oke ya, gitu ya, mungkin pakai sirup atau apa enggak ada masalah ya. Oke, yang lainnya silakan. Ayo teman-teman yang lain mungkin ada yang menanyakan? Ya, silakan Mbak. Saya kita nada sedikit. 24, 24, 28 izin bertanya Pak, apa keuntungan obat-obat dalam bentuk tablet? Dalam bentuk tablet, kira-kira keuntungannya apa? Ayo, ini saya rasa umum ya. Ayo, kira-kira apa? Keuntungannya apa? Tablet dibandingkan apa dulu mungkin? Mau dibandingkan dengan apa? Misalkan bentuk obat suntik mungkin ya. Nah, perbedaannya apa? Apa istilahnya keuntungannya apa kalau tablet? Lebih nyaman nggak kira-kira? Ya lebih nyaman ya kan ya, lebih nyaman. Itu kalau kita bandingkan dengan bentuk sediaan rute yang berbeda. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan obat misalkan serbuk, keuntungannya apa nanti itu? Di mulut itu tidak terasa ini Pak biasanya. Pahit ya. Nah, pahit. Makanya kalau serbuk biasanya ditambah dengan sakarum laktis supaya nanti manis ya. Nah, tetapi ada beberapa hal yang penting terkait dengan bentuk sediaan tablet ini. Memang tablet ini lebih praktis ya untuk digunakan ya daripada bentuk sediaan seperti sirup dan sebagainya, dan terkait dengan stabilitasnya tentunya tablet itu lebih stabil dibandingkan bentuk sediaan sirup, karena sirup itu ada nanti itu bahan pembawanya atau pelarutnya yang umumnya adalah air yang bisa menyebabkan terjadinya pertumbuhan mikroorganisme. Jadi menyebabkan tidak stabilnya sediaan obat tersebut atau sediaan farmasi. Ya, gitu Mbak ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau tanyakan, silakan. Ya, silakan. Izin memperkenalkan diri, saya Ya. dengan NIM 2324 2003. Pertanyaan saya, alasan mengapa pabrik membuat sediaan farmasi berbeda-beda? Ya, kenapa kok pabrik itu buat tablet, buat sirup, buat apalagi kapsul ya bisa beda-beda? Alasannya apa kira-kira? Ada yang tahu? Ya, silakan.
kan tiap orang itu berbeda-beda Pak kebutuhan dari pasiennya. Kayak misalnya anak kecil yang tidak bisa minum tablet itu bisa minum dengan sirup. Iya. Dan efeknya berbeda-beda Pak. Tiap obat itu kan. Iya. Yang lainnya mungkin mau menambahkan, silakan. Yang lainnya mau menambahkan? Ya. Jadi terkait dengan nanti itu pabrikan itu membuat bermacam-macam bentuk sediaan itu seperti tadi yang disampaikan itu tepat ya. Jadi berhubungan dengan kebutuhan ya, kebutuhan pasien itu apa? Seperti anak-anak. Anak-anak itu kan membutuhkan sediaan yang sekiranya itu mereka tuh menjadi patuh minum obat itu biasanya dalam bentuk sediaan sirup karena di situ ada pemanisnya, ada memberikan aroma yang bermacam-macam ya, mulai dari aroma jeruk, stroberi ya. Nah ini tentunya nanti itu juga memberikan tampilan, selain memberikan tampilan atau appearance yang cukup bagus juga memang daya minatnya anak-anak itu akan lebih baik lagi ya untuk menggunakan obat ya. Nah tapi bagaimanapun juga obat itu memang juga perlu untuk diwaspadai ya nanti ya. Artinya jangan sampai nanti karena melihat penampilan yang memang bagus, rasanya enak. Nah ini anak tersebut menjadi apa istilahnya itu menggunakan tanpa kita ketahui ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya. Tadi saya sudah menyampaikan cukup banyak ya terkait dengan bentuk sediaan ini. Ada sesuatu yang mungkin mau disampaikan sebagai pelengkap atau tambahan? Boleh? Di luar ini silakan. Kalau tidak ada ya, kalau tidak ada saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Tapi sebelum saya akhiri ada kuis yang nanti itu minta tolong teman-teman kerjakan ya nanti ya. Di barcode aja nanti itu ya, silakan ya nanti ya. Kita coba nanti lihat siapa yang kira-kira itu ya inilah yang nggak ngantuk lah mungkin ya. Ya silakan nanti diinikan ya. Bentar ya. Ya, silakan saya berikan kuis, waktunya tidak usah lama-lama. Ya. Bisa? Ini ya, sebentar ya. Oh, salah saya bukanya salah. Silakan, ini merupakan bagian evaluasi dari pembelajaran hari ini ya. Silakan dikerjakan. Ya, saya mulai ya. Sudah di barcode? Oh, silakan ya. Nggak bisa, kurang besar ya? Atau mungkin perlu ini, mungkin maju. Satu-satu maju. Satu-satu maju. Kejauhan ya? Bisa? Oh bisa ya? Sebentar, saya enggak ini ya. Oke, mana ya? Ini via, wih gak bisa ya, nanti salah pencet saya. Atau mungkin joinnya mungkin ini. Ini, oh ini loh ya, waduh. Ya udah, wis kelihatan kan? Enggak. Atau mungkin ini melintasi satu-satu mungkin. Sudah ya. Yang agak jauh bisa ini ya nanti ya. Kodenya ya. Iya kodenya ini. Udah ya. Pakai kode atau barcode silakan. Udah semua? Ada yang belum?
Saya hitung mundur ya. Nah, ini sudah mulai nih ya. Ya, sudah. Sudah semua? Sudah barcode sudah connect? Ya silakan dikonekkan dulu. Oke, bisa saya mulai ya. Udah? Udah semua? Udah? Oke ya, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1 ya. Loh, soalnya apa? Belum keluar soalnya. Belum keluar ya? Nah, masa saya belum keluar? Oh gitu ya? Sudah muncul sekalian? Wah, sebentar ini. Bonus ya Pak ini. Bonus ya, sebentar ya. Tuh kok jadi mati lagi nih, sebentar. Ini kayaknya mungkin ada kesalahan teknis ya. Oke lah, mungkin sebagai penugasan ya, nanti minta tolong teman-teman nanti itu mengumpulkan 5 item obat ya, masing-masing 5 jenis obat ya, yang masuk dalam ini masing-masing bentuk sediaan ya, misalkan bentuk sediaan padat ya 5 macam ya, ada nanti itu kapsul, yang masuk kapsul mana, tablet mana ini ya. Nah kemudian yang bentuk sirup ya ada 5 ya. Yang bentuk larutan ya ada 5, misalkan emulsi ada 5 ya, dari obat-obat yang beredar yang ada di pasaran ya. Nanti tolong dikerjakan dalam bentuk kelompok ya, kemudian nanti kita ulas ya atau kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya ya. Oke, mungkin saya ini ya coba untuk ini tadi kok nggak bisa ya. Sisanya 2 menit. Oke, baik ya untuk kuisnya nanti kita adakan lagi nanti untuk pertemuan selanjutnya ya, katanya ada sistemnya ya, ada kendala ya. Saya kira untuk perkuliahan hari ini ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Kesimpulannya apa tadi? Bentuk sediaan terdiri dari agar cair, ya, masing-masing teman-teman nanti bisa memberikan sesuai dengan obat-obat yang ada di lapangan dengan tugas yang saya berikan ya. Oke, baik, saya akhiri, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.